Selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 15. Dengan perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru ini yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengetahuan dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah kami agar kami bisa membawa sabda-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi terkadang tidak mudah, karena belum tentu orang lain percaya dengan kesaksian kita. Seperti hal yang dialami oleh Maria Magdalena dan 2 orang murid ketika ketiga orang ini menjadi saksi kebangkitan Yesus, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit.
Ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang sedang bangkit, mereka tidak berdiam diri, mengetahui kebangkitan guru yang mereka kasihi. Baik Maria Magdalena maupun kedua murid-murid Yesus dalam momen yang terpisah, segera mereka memberitahukan berita gembira itu kepada para murid lainnya yang sedang berduka. Namun apa yang mereka dapat? Kesaksian mereka tidak dipercaya oleh para murid-murid yang lain. Mengetahui kedegilan dan kepercayaan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka semua dan menegur ketidakpercayaan mereka. Setelah peristiwa itu, barulah para murid percaya akan kebangkitan Yesus. Inilah saatnya Yesus memberikan amanat agungnya kepada mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Adik-adik, remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seperti para murid, iman kita kepada Yesus mungkin sangat kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Yesus sebagai Allah dalam kehidupan kita. Akan tetapi, Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam keraguan terus-menerus. Yesus mungkin tidak menampakkan diri secara langsung seperti kepada para murid. Namun, Yesus mampu memakai berbagai cara di hidup kita untuk membuktikan bahwa Yesus adalah yang dapat kita andalkan dan kita harapkan di dalam kehidupan kita setiap saat, dalam hal apapun, dalam bentuk apapun, di saat kita mengalami kesedihan dan juga kita mengalami segala cobaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita, di setiap perjalanan hidup kita. Tentunya kita harus berserah diri kepada Tuhan. Kita harus memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan lewat doa yang kita panjatkan dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah, senang. Mari kita senantiasa selalu hidup mengandalkan dan selalu setia kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan semoga dengan kebangkitan Tuhan, kita senantiasa selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Adik-adik, semoga demikian. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan,
teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.